Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Terima kasih Anda berkenan hadir di pertemuan kita yang ke-6. Berarti kita tinggal hutang 1 kali pertemuan lagi. Sesudah itu kita ujian akhir semester. Pesan saya ketika UAS, mainkan logika, karena sosiologi agraria itu logika ya, bukan hafalan, bukan hitungan. Kemudian nasihat berikutnya untuk UAS, jangan mencontek agar saya tidak kena ketentuan harus ngasih nilai E. Kalau Anda tidak mencontek, saya bebas ngasih nilai, dan nilai pekerjaan Anda yang tugas itu menjadi poin penting buat Anda untuk menambah nilainya. Terus kalau blank, kalau Anda hari itu pas blank gitu ya, kosong, mainkan saja logika, jawab sebagai seorang orang biasa yang menggunakan logika gitu ya. Jadi itu yang penting, diisi kertasnya, jangan dikosongkan ya. Kalau dikosongkan kasihan yang pengawas melihat kertas kosong, jangan kecewakan pengawas. Oke, hari ini sejak hari Senin sebetulnya saya sedang bahagia. Saya bahagia karena royalti kan ngalir ya dari buku-buku yang saya tulis. Jadi setiap tanggal 2 itu saya dapat sekitar 2 atau 3 juta begitu. Kemudian saya dikasih hadiah oleh penerbit, ada 6 buku. Dan ketika mendapat hadiah ini saya ingat Komkes. Yang saya ingat tuh Komkes A, B, C, D, E, F. Kan pas 6. Nah, hari ini saya ingin kasih hadiah Komkes. Karena selama ini kan saya sangat dibantu oleh beliau ya dalam kondisikan kelas supaya kita bisa lancar kuliahnya. Mana Komkes? Ya. Ada yang bisa foto? Pertanyaannya bagaimana dengan yang lain Pak Aris, kok cuma Komkes yang dikasih hadiah? Ya karena hadiahnya cuma 6 ya. Yang lain silakan beli di Shopee ya. Di Shopee harganya 125.000. Kalau nanti Anda bayar 125.000, saya dapat royalti 20%. Jadi masuk ke saya 25.000 ya. Tapi kalau Anda belum punya duit, jangan. Tunda, nanti sampai Anda punya uang baru silakan beli. Jadi tidak dipaksa ya. Kemudian itu kan buku True Story, itu novel drama Korea ya. Yang saya tulis barusan, ada juga buku berikutnya tentang biografi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Martanto itu. Beliau kan guru besar. Nah, itu ada biografinya bagaimana cara dia berjuang sejak kanak-kanak. Ketika masih kecil dia bukan orang hebat itu, dari keluarga yang sederhana. Nanti kalau Anda sempat beli bukunya murah, cuma 92.000. 92.100 kalau nggak salah, di Shopee juga. Jadi kan saya punya sistem distribusi buku itu ada 2. Pertama, didistribusikan lewat jejaring penerbit. Penerbit saya itu bagian dari Muhammadiyah ya. Jadi saya kan diterbitkan oleh lembaga yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya 100 perguruan tinggi. Jadi didistribusikan di sana. Kemudian sebagian kecil ditawarkan di Shopee, barangkali ada orang luar yang berkenan membeli gitu ya. Nah, nanti kalau habis cetak lagi. Jadi gitu ya. Dan itu yang saya bilang, setiap tanggal 2 saya dapat sekitar 2 atau 3 juta. 20% royaltinya. Nah, sekaligus ini promosi buat Anda. Kalau Anda nanti berkenan jadi penulis itu enak ya. Apalagi kalau nulis novel ya. Kalau nulis novel misalnya Anda punya orang yang Anda benci, masukkan tokoh itu ke dalam novel Anda. Jadi sudah itu suka-suka Anda mau dijadikan apa di dalam novel Anda itu. Yang penting namanya nama samaran, jangan nama beneran ya. Kalau nama beneran Anda digugat. Dan kemudian kalau Anda nulis buku, begitu buku itu masuk ke penerbit, Anda dapat uang muka 10 juta. Di masa saya, nanti kalau di masa Anda pasti lebih hebat lagi.
10 juta nanti setiap tanggal 2 tergantung perjanjian. Kalau saya perjanjiannya tanggal 2, setiap tanggal 2 dapat royalti. Ya, jadi buku-buku saya semua begitu ya. Jadi saya pikir menyenangkan jadi penulis, dan saya rencana nanti kalau sudah pensiun mengajar, tidak lagi mengajar, saya bisa fokus di menulis. Jadi penulis juga tetap bisa ngomong di depan umum, kan biasanya penulis diajak seminar, diajak diskusi, workshop. Kita tetap bisa public speaking dengan teman-teman yang lain. Jadi menyenangkan ya. Dan sekarang kan banyak itu penulis-penulis muda, dia traveling, kemudian dia tulis buku, booming. Ada yang penghasilannya sebulan bisa 30 juta, 40 juta dari menulis. Itu menulis. Tapi kalau untuk Anda kan, Anda punya 4 peluang karir. Ya. Anda bisa berkarir di birokrasi pertanahan. Birokrasi pertanahan itu artinya APR BPN, Pemda, dan lain-lain yang sifatnya pemerintahan, itu namanya birokrasi pertanahan. Anda bisa berkarir sebagai pengusaha pertanahan, Anda bisa bisnis pemetaan, Anda bisa bisnis lembaga konsultasi, dan lain-lain. Anda bisa kemudian bergerak di bidang aktivis pertanahan, Anda buka LSM, Anda nawarkan proposal ke berbagai tempat, termasuk yang paling gampang itu ke kedutaan, tawarkan proposal yang nuansanya keadilan kesejahteraan, itu langsung disikat oleh kedutaan besar. Silakan pilih kedutaan besar mana, kemudian itu LSM, atau Anda menjadi influencer pertanahan. Influencer pertanahan itu Anda main di medsos. Nanti duitnya dari endorse ya, siapa yang endorse dan sebagainya. Kalau di YouTube kan jelas ya, sekian 1.000 subscriber 1,2 juta. Jadi silahkan. Pokoknya di zaman Anda itu zaman, kalau saya bilang zaman berkelimpahan. Yang penting kreatif, amanah, insya Allah rezeki mengalir ya. Oke, hari ini sudah ada di depan saya tiga naskah atau 3 berkas ini ya, yang menurut informasi adalah ini yang bersedia jadi narasumber. Yang pertama Eka Putri Selina, mana? Video berapa? Video 1. Eka Putri video 1. Eris video berapa? Video 2. Yang ketiga ini siapa? Enggak ada nama. Oh, kenapa kamu nggak tulis namamu di sini? Oke. Nanti kalau hujan jangan lupa ya. Berarti kamu 3? Iya. 3, 2, 1. Oke, kalau gitu kita dengarkan yang narasumber 1, Mbak Eka ya. Oke, silakan Mbak. Yuk kita dengarkan, nanti kita bahas. Hari ini kita gunakan 3 teori, teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Video 1, teori aksi, video 2, teori fenomenologi, video 3, teori interaksi simbolik. Kita dengarkan, nanti kalau narasumbernya Putri, pembahasnya Putra ya, nanti sebaliknya. Kalau narasumbernya Putra, pembahasnya Putri. Silakan Mbak. Perkenalkan diri dulu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Teman-teman. Perkenalkan nama saya Eka Putri Daud. Di sini saya akan membacakan 5 poin dari video 1, 5 poin grobogan. Poin yang pertama adalah skenario pembuatan peta partisipatif. Skenario ini telah dibuat oleh kantor pertanahan Kabupaten Grobogan semenjak tahun 2014 ketika mencanangkan kegiatan pembuatan peta dasar berbasis desa atau kelurahan. Kemudian dilanjutkan dengan skenario pembuatan peta desa berbasis bidang tanah dari tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2016 sampai 2020 dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan peta tematik bidang tanah dan kemudian pembuatan web disk dari tahun 2017 hingga 2020. Dari kegiatan-kegiatan ini terjadi overlap dalam artian memiliki nama kegiatan yang sama tapi dilakukan di desa-desa yang berbeda. Poin kedua, partisipasi dalam pembuatan peta. Pihak yang berpartisipasi ialah pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memberi dorongan dan bimbingan dan memberikan anggaran. Selanjutnya adalah kantor pertanahan dalam melakukan perencanaan,
pengumpulan data, informasi, dan pelaksanaan. Pemerintah desa menyediakan anggaran, menetapkan konsultan, menyediakan data dan informasi anggaran dan pelaksanaan. Pihak swasta, perencanaan dan survei, pendampingan serta dukungan dalam hal pembuatan pelaporan. Poin ketiga, multimanfaat peta partisipatif. Mewujud peta tematik bidang tanah, bermanfaat sebagai basis dari sinden berkata, sistem informasi desa kelurahan berbasis peta partisipatif. PTBT juga digunakan sebagai dasar bagi SDDM, yaitu pembuatan keputusan berbasis ruang. Poin keempat, proses pembuatan PTBT. Awalnya, perangkat desa melakukan identifikasi pemilikan tanah. Perangkat desa menghubungkan data pemilik bidang tanah dengan bidang tanahnya untuk dieliminasi, mencatat hubungan sosial antara pemilik tanah dengan tanahnya. Kemudian perangkat desa menggunakan data hasil pencatatan untuk kepentingan kadaster. Perangkat desa melakukan penelitian batas bidang tanah secara general berdiri. Kemudian petugas ukur kantor pertanahan melakukan pengukuran dan penarikan batas berdasarkan hasil ukurannya atau secara fix berdiri. Poin kelima, promosi peta tematik bidang tanah. Terdapat 7 promosi, yaitu promosi SDSS, Spatial Decision Support System, sistem pendukung untuk pengambilan keputusan berbasis ruang, SBDM, Spatial Based Decision Making, pengambilan keputusan berbasis ruang, land values dalam artian dapat mendukung program pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk penataan ruang dan tanah, untuk memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, land development untuk pengembangan wilayah serta hadirnya investor, dan land participation sebagai pekerja dari program PTSL. Ya. Oke. Siapa yang laki-laki yang bersedia jadi pembahas? Ada? Kalau nggak ada, saya pergi dari sini ya. Ini bacaannya Sabta. Muhammad Sabta mana? Oke. Saya carikan yang laki-laki. Ini laki-laki. Jelek sekali tulisannya. Coba. Yanwar Rahman, Daniel Arianto. Oh, sakit. Oke. Ini laki-laki juga. Aditya mana? Alhamdulillah, akhirnya dapat. Aditya, sini aja mas. Lumayan gemuk kamu ya. Biasanya kan mahasiswa itu kurus, kamu agak gemuk. Subur, Pak. Saya dulu waktu kuliah kan kurus. Panggilannya Aditya ya. Mas Adit, isu keberapa yang kamu suka? Isu yang keberapa yang kamu suka dari video 1? Itu, Pak. Ada 5 isu itu ya. Jangan semua, nanti waktunya nggak cukup. Yang pemrosesan, Pak. Apa itu? Coba kamu cerita. Yang bagian pembuatan peta tematik bidang tanah. Pembuatan, oke ya. Isunya beliau, Mas Adit menetapkan isunya adalah pembuatan peta tematik bidang tanah ya, pembuatan PTBT. Ya, silakan Mas Adit bedah dengan teori aksi. Kalau nggak tahu nanti saya kasih tahu, tapi kalau kamu tahu langsung. Bedah isu pembuatan PTBT dengan menggunakan teori aksi. Teorinya mengidentifikasi
Itu bukan teori. Kalau yang kamu sampaikan barusan itu teknik pembuatan PTBT. Yang saya minta adalah kamu membedah isu pembuatan PTBT dengan menggunakan teori aksi. Bukan menjelaskan teknik pembuatan PTBT-nya. Saya ingin konfirmasi Mas Adit. Tahu nggak caranya membedah isu agraria dengan menggunakan teori sosiologi? Cara membedah isu agraria dengan menggunakan teori sosiologi. Teori sosiologi itu berarti ada sekian banyak teori ya. Tahu nggak caranya? Yang penting tahu caranya dulu. Pemahaman subjektif. Perhatikan pertanyaan saya. Kamu tahu nggak cara membedah isu agraria dengan menggunakan teori-teori sosiologi? Cara membedah isu agraria dengan menggunakan teori-teori. Kata garis bawahnya tuh cara. Tahu caranya nggak? Kalau belum tahu caranya kan, walaupun kamu tahu teorinya, kamu tahu isunya, tapi kalau nggak tahu caranya nggak bisa kamu bedah. Belum? Oke. Padahal sudah kita praktekkan ya, ini kan pertemuan ke-6. Oh sekaligus mumpung saya ingat, pertemuan ke-7 nggak ada tugas ya, jadi Anda merdeka. Ini tugas terakhir. Pertemuan ke-7 nanti yang presentasi saya, Anda yang jadi pembahas. Silakan mau tanya apa aja ya. Ini terakhir. Mas Adit, untuk bisa membedah isu agraria dengan menggunakan teori-teori sosiologi, pertama langkah Anda adalah menentukan para pihak, pahami dulu isunya, kemudian tentu para pihaknya, tentukan para pihaknya ada berapa pihak, pihak 1, pihak 2, pihak 3 misalnya begitu, kemudian letakkan substansi teorinya ke dalam masing-masing pihak. Karena teori sosiologi itu biasanya melekat pada masing-masing pihak. Itu gitu caranya. Udah tahu caranya ya. Sekarang kita konfirmasi. Teori aksi itu kekuatannya pada apa? Subjektif pihaknya. Kalau Anda bilang teori aksi kekuatannya pada subjek, salah. Teori aksi kekuatannya bukan pada subjek dan objek. Teori aksi kekuatannya pada kesadaran. Kesadaran bahwa kita mengerjakan sesuatu karena sadar. Kita mengambil keputusan karena sadar, kita mengerjakan karena sadar. Kesadaran. Nah, subjek dan objek itu atribut. Apa maksudnya? Ketika bicara tentang kesadaran, kesadaran itu dibagi dua. Ada kesadaran subjektif, ada kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ketika misalnya Mas Adit sebagai salah satu pihak. Kesadaran subjektif Mas Adit adalah ketika Mas Adit mengambil keputusan. Itu suka-suka Mas Adit, mau setuju atau tidak setuju, bersedia, tidak bersedia, itu berarti kesadaran subjektif. Kesadaran objektif adalah ketika Mas Adit tidak lagi mengambil keputusan, tapi mengikuti keputusan orang lain. Contoh, ketika Mas Adit ditawari orang BPN, Mas, ayo ikut gabung partisipasi di PTSL. Oke, saya ikut. Ketika Mas Adit bilang, oke, saya ikut, itu kesadaran subjektif. Kemudian orang BPN bilang, Mas Adit kalau mau ikut, tolong kerjakan ABC. Ketika Mas Adit bilang, iya saya kerjakan, terus kemudian Mas Adit mengerjakan, itu namanya kesadaran objektif. Yang menentukan ABC-nya bukan Mas Adit, tapi orang BPN. Tapi yang pertama tadi, yang kesadaran subjektif, yang menentukan saya mau ikut nggak ikut, itu Mas Adit. Mas Adit mau ikut boleh, nggak ikut boleh. Gitu ya? Oke ya, paham ya? Nah sekarang, pertama, lakukan bedah pihak dulu. Ketika bicara tentang pembuatan PTBT, pihaknya berapa? Ada berapa pihak yang terlibat dalam pembuatan PTBT? Yang pertama Pak, pemerintah desa, pemerintah kelurahan, pihak swasta, kantor pertanahan, Nah, oke, sebetulnya ada 5. Pemerintah Kabupaten Grobogan ya, nah, berarti ada 5 toh. Ya, sekarang letakkan konsep yang tadi itu, yang variasi ke masing-masing pihak. Contoh, kantor pertanahan. Kapan kantor pertanahan berkesadaran subjektif, kapan kantor pertanahan berkesadaran objektif dalam konteks pembuatan PTBT. Kalau ini sudah bisa dijawab, yang lainnya lebih mudah. Karena ini yang susah, karena dia pertama kan. Inisiatornya kan kantor pertanahan.
Kapan kantor pertanahan berkesadaran subjektif, kapan kantor pertanahan berkesadaran objektif dalam konteks pembuatan PTBT. Kalau saya bilang kapan, bukan waktu ya, tapi isunya, fenomenanya, bukan waktu dalam pengertian tanggal berapa, bukan begitu. Nanti narasumber bikin review. Ayo Mas Adit, ditunggu narasumber nyatat. Kapan itu Kelihatannya teori aksi, teori yang paling sulit ya Anda paham dibanding teori-teori lain. kantor pertanahan itu mengetahui fungsinya peta PDB dulu. Saya ulang pertanyaannya. Kapan kantor pertanahan berkesadaran subjektif dalam konteks pembuatan PTBT? Mulainya dari 2014. Menggunakan teori. Jangan sebut tanggal, jangan sebut tahun. Pengertian kapan ini adalah kegiatan atau upaya sesuatu, bukan tanggal. Saya bantu Mas, sekaligus sebagai contoh ya, nanti untuk yang lain. Kapan kantor pertanahan berkesadaran subjektif dalam konteks pembuatan PTBT? Ketika mereka memutuskan untuk membuat PTBT. Kesadaran subjektif kan kesadaran untuk mengambil keputusan. Kapan kantor pertanahan berkesadaran subjektif? Ketika mereka memutuskan untuk membuat PTBT di seluruh desa di wilayah kerja Kabupaten Grobogan. Ketika mereka memutuskan pembuatan PTBT, ya kan itu inisiatif kantor pertanahan ya, bukan perintah Kanwil. Itu inisiatif Kantah Grobogan. Itu yang subjektif. Pertanyaan berikut, kapan berkesadaran objektifnya? Objektif itu saat Apa coba? ini Oke, saya bantu Mas Adit. Nanti yang lain, nanti ini mirip ya, yang pihak-pihak lain. Kantor pertanahan, saya ulang sebentar. Kantor pertanahan Kabupaten Grobogan berkesadaran subjektif ketika mereka memutuskan untuk melaksanakan pembuatan PTBT di seluruh wilayah kerjanya. Oke, selesai. Kantor pertanahan Kabupaten Grobogan berkesadaran objektif ketika mereka mempertimbangkan potensi wilayah dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Grobogan. Ketika mereka mempertimbangkan potensi wilayah dan SDM. Kenapa? Potensi wilayah itu kan hal yang bisa membatasi kegiatan dia. Potensi wilayah itu bukan buatan kantor pertanahan. Sama seperti seolah-olah itu alam yang memutuskan gitu ya. Karena ini bukan perintah Kanwil, bukan perintah BPN Pusat. Ini inisiatif kantor pertanahan Kabupaten Grobogan, sehingga kemudian faktor pembatasnya bukan putusan di atasnya, tapi potensi lingkungannya. Kantor pertanahan Kabupaten Grobogan berkesadaran objektif ketika mereka mempertimbangkan potensi wilayah. Kalau saya menyebut potensi wilayah, itu bisa jenis tanah, kondisi ruang, dan lain sebagainya ya. Nanti detailnya silakan dibahas. Dan SDM-nya, sumber daya manusia, SDM di Grobogan, baik SDM intern Kantah maupun SDM di masyarakat. Maka nanti kita paham kenapa kemudian Kantah minta bantuan swasta. Ya? Oke, itu Kantah, kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Sekarang bagaimana dengan pemerintah Kabupaten Grobogan? Kapan subjektif, kapan objektif? Kapan berkesadaran subjektif, kapan berkesadaran objektif? Pemerintah Kabupaten Grobogan. Jadi itu ketika pemerintah Kabupaten Grobogan itu turut berkolaborasi dengan kantor pertanahan. Kurang tegas. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkesadaran subjektif ketika mereka memutuskan untuk mendukung, memutuskan. Kan mereka boleh tidak mendukung, toh? Mereka memutuskan untuk mendukung. Garis bawahi kata memutuskan. Itu subjektif. Memutuskan untuk mendukung, tentu dengan alasan beraneka ragam, silakan. Itu memutuskan, subjektif. Kapan objektifnya?
ketika mereka kemudian sesudah memutuskan mendukung, teknis pelaksanaannya ikut atau tunduk pada TCK, tata cara kerja yang dibuat oleh kantor pertanahan. Yang membuat TCK, tata cara kerja orang BPN, itu namanya kesadaran objektif karena diputuskan oleh pihak lain. Pemerintah Kabupaten Grobogan hanya ikut mendukung, ikut mengerjakan, nanti ikut menyampaikan ke bawah dan seterusnya. Ya? Oke, jadi sudah selesai, subjektif sudah, objektif sudah. Sekarang pihak berikut, pemerintah desa kita gabung saja dengan kelurahan ya, karena sama itu. Pemerintah desa garis miring kelurahan. Kapan subjektif, kapan objektif? Mereka subjektif ketika mau mengikuti, Ketika memutuskan untuk mengikuti kegiatan PDP. Oke. Kapan objektifnya? Objektifnya itu Ketika mereka tunduk pada TCK, tata cara kerja yang dibuat oleh kantor. Bagaimana dengan swasta, perusahaan swasta? Kan ada pihak swasta itu. Kapan subjektif, kapan objektif? Swasta berkesadaran subjektif ketika mereka memutuskan untuk menerima proyek tersebut. Itu kan ditenderkan ya, harga proyeknya sekitar 9 sampai 11 juta per desa itu. Ya. Jadi ketika mereka memutuskan menerima proyek tersebut, oke, itu subjektif. Kapan objektifnya? Ketika mereka tunduk pada TCK yang dibuat oleh kantor pertanahan. Itu yang Mas Adit ya? Oke, aplaus buat Adit. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Jadi begitu caranya membedah isu agraria dengan menggunakan teori aksis. Kita dengarkan review dari narasumber. Jadi kesimpulannya teori yang dipakai adalah teori aksi yang berangkat pada kesadaran secara subjektif dan objektif dengan perhatikan ialah kantor pertanahan, pemerintah Kabupaten Grobogan, pemerintah desa dan kelurahan, pihak swasta serta masyarakat. Untuk kesadaran subjektif dari kantor pertanahan ialah ketika untuk memutuskan membuat ETBP di seluruh daerah desa Kabupaten Grobogan. Sedangkan untuk objektifnya mempertimbangkan potensi wilayah serta sumber daya manusia yang terdapat di Kabupaten Grobogan. Untuk pemerintah kabupaten memutuskan untuk mendukung serta mengikuti teknis yang telah dibuat dari kantor pertanahan. Untuk pihak swasta juga kesadaran subjektifnya ketika memutuskan juga untuk membantu, dan objektifnya ialah juga mengikuti teknis dari yang telah dibuat dari kantor pertanahan. Oke ya, termasuk yang desa mungkin tadi lupa ya. Yang desa kesadaran subjektifnya ketika mereka memutuskan untuk ikut serta, objektifnya ketika mereka tunduk pada TCK yang dibuat oleh kantor. Saya pikir demikian, terima kasih. Aplaus buat narasumber satu. Thank you. Ya. Berikutnya narasumber 2. Narasumber 2, video 2, kemudian kita akan bedah dengan teori fenomenologi ya. Yang mana? Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan isi dari video kedua yang berkaitan dengan memori materi. Yang pertama adalah rasionalitas pemetaan partisipatif, terdiri dari rasionalitas tradisional dengan pola pikir, konsep atau mindset dengan mengutamakan semangat tradisional. Yang kedua adalah rasionalitas post-genetik. Ada biaya sosial ketika pelaksanaan partisipatif membutuhkan biaya berbagai upaya peningkatan secara sosial agar mendapatkan
Oke, siapa yang berkenan jadi pembahas yang laki-laki? Ada? Kalau ada, silakan duduk di depan. Kemudian kita dialog dan yang lain memperhatikan. Ada? Pada kesempatan ini saya ingin memberi nasihat sedikit ya tentang video 2. Jadi untuk video 2, saya sudah baca beberapa itu tadi sekilas. Ada beberapa orang yang salah menulis istilah-istilah penting. Misalnya demarcation, itu batas. Anda nulisnya games, fashion, beda itu. Demarcation itu kan batas, kalau game fashion itu fashion di permainan fashion. Jadi hati-hati nanti kalau ujian kan saya bisa tertawa itu. Mana ada game fashion di BPN, yang ada kan demarcation. Hati-hati menulis, ya. Apalagi enabling, protecting, empowering, learning, unlearning, relearning. Anda harus tahu itu. Sudah bahasa Inggris sudah lulus kan? Sudah ya? Berapa TOEFL-nya? 500? Oke ya. Siapa di antara Anda yang laki-laki yang bersedia duduk di depan? Komkes jangan. Selain Komkes sudah pernah kan Komkes ya? Oh, terlalu sering nanti. Komkes sebelahnya Komkes jangan karena sudah sering. Yang belum, saya ingin lihat biar banyak wajah Anda di video saya itu. Nanti kalau Anda sudah jadi pejabat, kata, oh itu mahasiswa saya. Nanti kan saya telepon, Mas masih ingat Aris? Oh siapa ya Aris? Gitu kan? Anda sudah jadi Katanwil misalnya kan gitu kan? Ayo siapa yang bersedia? Yang jarang tampil. Saya soalnya nggak tahu siapa yang jarang tampil. Ada? Ini laki-laki. Kalau Farel sudah pernah tampil belum? Mana Farel? Orangnya mana? Oh, silakan. Sehat orangnya ya, gemuk. Ayo Mas Farel. Saya kalau lihat mahasiswa gemuk agak heran karena zaman saya kurus. Ya. Kapan-kapan saya posting foto saya ketika sedang upacara, kurus sekali. Kayaknya di sini nggak ada yang sekurus saya, semua lumayan gemuk. Isu yang keberapa Mas Farel yang Mas Farel suka? Di video 2. Menghormati, berarti value ya? Value ya? Oke, value itu kan tentang penghormatan. Penghormatan terhadap alasan, terhadap proses dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian tolong bedah Mas isu itu dengan menggunakan teori fenomenologi. Sudah tahu cara bedahnya ya? Isunya tentang value. Value-nya itu antara lain penghormatan alat bukti, dan lain-lain. Banyak. Ayo cepat, jam 11 saya sudah harus ngajar di kelas lain. Di ruang 212 lagi ngajar, kan dari sini ke sana lumayan jauh. Kalau Anda belum bisa bedah, nanti kalau ujian saya khawatir nilainya rata-rata jelek ya. Kalau hampir sebagian besar dari Anda setiap diminta membahas agak repotan. Tolong diingat cara bedahnya itu pertama tentukan para pihak. Sesudah itu perhatikan substansi teorinya, kemudian masukkan substansi ke dalam masing-masing pihak. Saya khawatir kalau nanti nilainya jelek kan yang bodoh dosen ya, bukan mahasiswanya.
Kalau semua mahasiswa salah berarti dosennya bodoh. Teori epistemologi kan norma aturan sosial mengendalikan tindakan para aktor pihak yang melakukan isunya kan value atau nilai yang dikembangkan pada pemetaan. Suaranya yang keras mas, sudah main waktu. Value yang dikembangkan adalah pertama yang penghormatan soal alat bukti. Dalam hal ini masyarakat didorong untuk menghormati adanya alasan atau surat-surat bukti penguasaan dan pemilikan tanah. Penghormatan terhadap seseorang dalam hal ini masyarakat dilatih diedukasi agar atau diberi pemahaman agar menghormati hak seseorang. Sudah saya konfirmasi, sudah tahu belum caranya membedah isu agraria dengan menggunakan teori-teori sosiologi? Oh, belum. Tadi waktu yang membahas satu kamu kemana? Nggak perhatikan? Tadi juga kok yang teorinya. Jadi pertama tentukan isunya dulu toh. Sesudah isunya oke, yakinkan isu itu kamu paham betul. Sekaligus ini pesan untuk nanti ujian UAS ya. Nanti di ujian itu hampir setengah halaman isinya informasi. Jadi nanti saya bilang perhatikan informasi sebagai berikut. Saya tulis bla 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 bla. Nanti saya tulis sumber jurnal dengan judul ini tahun sekian. Selesai. Itu informasi, bukan isu. Kemudian dari informasi itu Anda pilih isunya. Memilih isu itu, pilih isu yang Anda kuasai. Pengertian Anda kuasai itu begini, Anda kalau membaca isu itu Anda paham, Anda bisa membayangkan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Oke, sesudah itu baru kemudian bedah dengan teorinya. Isunya apa tadi? Penghormatan terhadap alat bukti gitu ya. Itu kan tentang value ya, penghormatan terhadap alat bukti. Kemudian bagaimana cara bedahnya? Perhatikan pertanyaan saya. Itu isunya oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedahnya? Masyarakat diedukasi. Salah. Cara membedahnya adalah tentukan para pihak. Isunya kan penghormatan alat bukti. Cara bedah pertama adalah tentukan para pihak. Ketika ada isu penghormatan alat bukti, ada berapa pihak yang terlibat di situ? Penghormatan alat bukti, ada berapa pihak? Minimal 2, ya. Minimal 2, masyarakat dan kantor pertanahan. Dulu mereka tidak menghormati alat bukti, sekarang mereka menghormati alat bukti. Berarti kan ada perubahan. Nah, berarti ada 2 pihak tuh. Kantor pertanahan, petugas begitu ya, kantor pertanahan dan masyarakat. Sudah ketemu. Terus kemudian lihat teorinya apa? Fenomenologi. Kekuatan fenomenologi apa? Kekuatan fenomenologi pada norma. Sekarang pilih norma yang paling dekat dengan kita, norma sosial. Ya. Norma sosial dibangun berdasarkan interpretasi para pihak. Nah sekarang letakkan ke situ. Norma sosial dibangun berdasarkan interpretasi para pihak ketika berinteraksi, gitu kan? Nah sekarang lihat, letakkan di situ, letakkan di peristiwa itu. Peristiwa penghormatan alat bukti ada 2 pihak, kantah dengan masyarakat. Berarti kan ada interaksi antara kantor pertanahan, dalam hal ini petugas, dengan masyarakat. Ketika mereka berinteraksi, ada norma sosial yang mengkonstruksi mereka untuk berinteraksi dengan baik, gitu kan? Apa norma sosialnya? Ada, bisa etika, bisa sopan santun, ya, teknik komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian baru kau jelaskan bahwa bila sebelumnya mereka tidak menghormati alat bukti, dengan berbekal etika, sopan santun atau dalam kurung norma sosial tersebut, maka kemudian teman-teman dari Kantah menjelaskan tentang pentingnya menghormati alat bukti. Tapi intinya bukan di situ, intinya adalah ada 2 pihak, masing-masing pihak berinteraksi, dan interaksinya itu dibangun lewat norma sosial, yang norma sosial itu mempertemukan mereka berdua, agar kemudian bisa menyelesaikan persoalan itu, bisa menyelesaikan supaya mereka menghormati alat bukti gitu ya. Oke, sekarang jelaskan dengan bahasamu, itu kan bahasa saya. Kantor pertanahan melakukan edukasi terhadap masyarakat dengan bahasa yang sopan, edukasi mengerti oleh masyarakat mengenai
minta jelaskan dengan bahasamu, berarti kamu jelaskan sejak awal. Pertama isunya begini, pihaknya begini, interaksi para pihaknya begini. Terus kemudian kamu jelaskan ada perubahan. Ya, dulu tidak menghormati, sekarang menghormati. Tapi itu dikonstruksi lewat interaksi para pihak yang berbasis norma sosial. Isunya penghormatan terhadap penggunaan alat beratnya itu. Jadi awalnya kantor pertanahan melakukan edukasi terhadap masyarakat yang awalnya belum menghormati hak kepemilikan tanah itu. Pihak kantor pertanahan menjelaskan dengan bahasa yang sopan dan dimengerti oleh masyarakat, sehingga perlahan kantor pertanahan melakukan tindakan yang dapat dimengerti masyarakat untuk kamu terjebak pada cara kantor pertanahan merubah masyarakat. Padahal kan yang diminta bukan itu. Yang diminta itu kamu membedanya dengan menggunakan teori fenomenologi. Kamu jelaskan tentang norma sosial itu, bahwa mereka berinteraksi dipayungi berbasis pada norma sosial. Itu harus disebut di dalam penjelasan. Kalau kamu nggak sebut, kalau ujian, misalnya saya minta teori fenomenologi, Anda nggak sebut kata norma tertentu, silakan pilih norma apa itu. Tapi kalau tidak disebut kata norma X, misalnya norma sosial, saya coret. Karena yang dibutuhkan di saat di jawaban itu bukan teknik bagaimana menjelaskan ke masyarakat, tapi bedah teorinya, bedah isu berdasarkan teori. Jadi substansi teorinya harus masuk. Teori fenomenologi kan substansinya pada norma. Maka ketika kamu pilih norma sosialnya harus masuk di penjelasanmu. Bukan kamu sibuk menjelaskan teknik edukasinya, tapi kamu fokus pada menjelaskan tentang norma sosialnya, bukan teknik edukasi. Walaupun betul yang kamu sampaikan, tapi tidak dibutuhkan dalam pertanyaan itu, tidak membutuhkan jawaban itu. Gitu ya. Oke, aplaus buat beliau. Terima kasih. Semoga menjadi berkat. Ya, jadi siapa di antara Anda yang punya cita-cita ingin jadi dosen? Gak berani jadi dosen. Jadi dosen itu kayak gitu ya. Nanti lebih berat lagi kalau bimbingan skripsi. Jadi bimbingan skripsi itu kadang-kadang datang mahasiswa, dia sudah pusing, nggak punya judul, nggak tahu metode. Nah kami para dosen harus bimbing dia dari mulai cara menemukan judul. Padahal sudah kuliah itu, sudah kuliah metodologi. Dosennya saya lagi. Kalau Anda jadi pasti marah kan? Tapi kan nggak boleh marah dosen. Kecuali lupa ya, kalau lupa ya namanya manusia terpaksa marah juga. Tapi etikanya nggak boleh. Dosen nggak, makanya kemarin saya marah yang di kelasnya saya hapus videonya. Karena nggak boleh dosen marah dipasang di YouTube, bisa dicaci maki sama Yohanes Surya tuh. Orang-orang yang baik budi, Yohanes Surya, Renat Kasali, itu sangat menghormati etika dosen, etika pendidik. Tapi Anda rasakan betapa sulitnya menjelaskan sesuatu pada seseorang gitu ya. Makanya kalau ada di antara Anda yang berkenan jadi dosen, yes, saya salut. Oke, sekarang kita dengarkan review ya dari narasumber dua. Beliau sudah dengarkan dari tadi dan beliau sudah mencatat. Mari kita dengarkan. Silakan Pak. Baik, di sini saya akan melakukan review terhadap isu yang dipilih, yaitu pada poin 3, value berupa penghormatan terhadap parti. Dalam hal ini terdapat dua pihak, yaitu kantor pertanahan dan masyarakat, di mana keduanya saling berinteraksi. Yang dalam hal ini kekuatan teori fenomenologi berada pada norma. Norma yang paling dekat adalah norma sosial. Adanya interaksi antara para pihak, baik petugas kantor dan masyarakat, di mana petugas kantor memiliki etika, sopan santun dan teknik komunikasi yang baik untuk mendorong masyarakat yang dulunya tidak menghormati alat bukti menjadi memiliki penghormatan terhadap alat bukti itu sendiri. Ya, aplaus buat narasumber dua. Terima kasih ya. Naskahnya
thank you. Ya. Berikutnya laki-laki. Silakan Mas. Kok nggak pulpen kan? Tulis namamu di sini. Nanti saya bingung nilainya. Tulis nama. Belum ada nama. Nanti kan saya nilai, saya masukkan di kolom, nggak tahu nama. Oke, kita dengarkan narasumber 3. Dia akan bahas video 3 dan kita nanti akan bedah dengan teori yang paling mudah menurut saya. Mudah-mudahan menurut Anda juga gitu. Tapi ingat, kalau ujian saya akan cari teori yang sulit, nggak akan teori yang mudah ya. Jadi insya Allah ini nggak keluar di ujian ya. Teori interaksi simbolik. Ya. Kita dengarkan. Video 3, 5 poin Ponorogo. Yang pertama, traumatika pertanahan. Traumatika merupakan rasa takut yang berlebihan karena adanya pengalaman buruk di masa lalu. Bagaimana diketahui masyarakat di Desa Purworejo, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2008 mengalami pengalaman buruk ketika mereka gagal melakukan sertifikasi hak atas tanah secara massal karena ternyata orang yang dipercaya untuk mengurus hal tersebut tidak amanah, yaitu berkas tidak disampaikan ke kantor pertanahan, tidak didaftarkan ke kantor pertanahan, ataupun tidak dilaporkan ke kantor pertanahan. Padahal masyarakat telah menyerahkan berkas serta membayar semua biayanya. Itu yang menyebabkan traumatika pertanahan pada masyarakat di Desa Purworejo. Poin kedua, implikasi traumatika pertanahan. Apa implikasinya? Implikasi itu akibat langsung dari kasus tersebut. Dikarenakan pengalaman buruk tersebut, masyarakat di Desa Purworejo dari 2008 sampai 2013 mereka tidak bersedia mengikuti program sertifikasi hak atas tanah secara massal. Yang menolak bukan hanya masyarakatnya, tetapi pemerintah desanya pun menolak hal tersebut. Restorasi peran aktor pertanahan. Poin ketiga. Restorasi ini dilakukan oleh Kantan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Jadi, dalam rangka menyembuhkan masyarakat, terutama Desa Purworejo akibat traumatika pertanahan, akibat dari pengalaman buruk yang mereka alami dari ulah seseorang di desa tersebut yang dipercayai oleh masyarakat justru tidak amanah. Jadi restorasi dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, untuk menghentikan traumatika pertanahan, dan untuk menghidupkan kembali peran pemerintah desa di bidang pertanahan, termasuk dari masyarakat dan pemerintah. Poin keempat, skenario yang dijalankan. Skenario yang dijalankan oleh kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo adalah yang pertama, membentuk Pokmas atau kelompok masyarakat pertanahan pada tahun 2014. Menawarkan dan sekaligus yang kedua, menawarkan dan sekaligus menyelesaikan program sertifikasi massal swadaya atau SMS sebanyak 30 bidang pada tahun yang sama. Semenjak itu semua berhasil, mulai muncul atau bangkit kembali kesadaran masyarakat tentang hak atas tanah, serta bangkit kembali kepercayaan masyarakat kepada kantor pertanahan, serta bangkit kembali keinginan masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya. Hal itu kemudian direspon oleh kantor pertanahan pada tahun 2015 dengan melaksanakan prona sebanyak 150 bidang dan berhasil. Pada 2016 juga dilaksanakan prona, 2017 ada juga prona, dan pada tahun 2018 dilakukan kegiatan PTSL sehingga bidang tanah di seluruh desa Purworejo terpetakan. Ya. Nomor 5, aktor pertanahan. Aktor pertanahan yang dimaksud oleh kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo adalah aktor pertanahan lokal. Jadi
Yang direstorasi atau dipulihkan kembali adalah peran aktor pertanahan lokal, yaitu dalam konteks Desa Purworejo berarti pemerintahan desa dan Pokmas di Desa Purworejo yang bergerak di bidang pertanahan atau yang kita kenal Pokmas pertanahan. Jadi peran mereka lah yang direstorasi kantor pertanahan. Ya, dari saya cukup ya. Oke ya. Kalau ada sebagian dari Anda yang bertanya, kenapa saya harus menyampaikan ke mahasiswa ada sekian banyak video, pertemuan 1 sampai pertemuan sekarang ini kan berarti ada sekitar 15 video itu ya. Apa gunanya? Karena video itu menggambarkan isu-isu agraria. Sedangkan mata kuliah kita kan sosiologi agraria. Sosiologi agraria itu adalah pengetahuan atau ilmu yang membedah isu-isu agraria dalam perspektif sosiologi. Ya, jadi perspektif sosiologinya kita ambil dari teori, dari mulai paradigma faktor sosial sampai yang sekian itu yang paradigma definisi sosial, kemudian isinya kita ambil dari buku-buku saya. Sebetulnya bisa saja, saya nggak bikin video, Anda silakan baca bukunya, tapi kan kalau sehari baca 3 buku kan setengah mati ya. Seandainya satu buku 300 halaman, Anda berarti harus baca 900 halaman. Padahal kan jadi mahasiswa itu tugasnya banyak Pak Aris ya. Pak Aris enak cuma satu mata kuliah, kami 15 mata kuliah Pak Aris gitu ya. Maka kemudian saya bilang, oh kalau gitu saya buatkan videonya supaya Anda lebih mudah. Jadi dalam waktu 20 menit sudah bisa menguasai 300 halaman, kira-kira gitu ya. Itu, oke, siapa yang putri yang bersedia sukarela tampil di sini atau mau di sini juga boleh. Yang penting bisa masuk ke kamera. Ada? Yang belum pernah tampil siapa? Angkat tangan. Pasti nggak ada yang mau ya. Yang belum pernah tampil. Semuanya nunduk ya. Saya carikan ya. Nanti saya konfirmasi. Yunita mana? Oh, di sini. Nyarinya di sini. Silakan pindah, Mbak. Mbak Yunita. Jadi kita akan bedah video 3 dengan menggunakan teori interaksi simbolik ya, Mbak Yunita. Teori interaksi simbolik itu paling mudah. Kenapa saya bilang paling mudah? Karena dia hanya bicara makna. Memang makna bisa berubah ya. Makna awal bisa berubah menjadi makna akhir. Contoh, tadi di pembahasan yang kedua misalnya, awalnya mereka tidak menghormati alat bukti. Kalau lihat alat bukti, nggak ada gunanya. Itu kan makna. Kemudian ada intervensi, ada edukasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau sekarang kita lihat, oh ini penting ini. Dari kata tidak ada gunanya, jadi penting, itu kan perubahan makna. Ya, itu contoh gitu ya. Oke Mbak Yunita, poin berapa dari video 3 yang Mbak Yunita sukai? Poin 3. Poin 3 tentang restorasi peran aktor pertanahan. Oke, itu isunya. Kemudian bedah dengan teori interaksi simbolik, Mbak. Bentar, kayaknya nggak tahu caranya. Udah tahu caranya belum? Cara bedah isu. Pertama tentukan isu. Isunya sudah tuh restorasi peran pertanahan. Yang kedua apa? Sudah menentukan isu. Tentukan pihak. Oke, tentukan pihaknya dulu. Pihaknya masyarakat, pemerintah desa sama kantor pertanahan, Pak. Pihak kantor pertanahan. Masyarakat, kantor pertanahan, pemerintah desa. Oke. Terus kemudian teori aksi bicara apa? Teori interaksi simbolik bicara apa? Tentang makna tuh. Nah, sekarang langsung masukkan aja. Apa makna restorasi bagi Kanta? Apa makna restorasi bagi pemerintah desa? Apa makna restorasi bagi masyarakat? Pengertian restorasi di sini restorasi peran aktor pertanahan ya, bukan restorasi di kereta api. Kalau restorasi di kereta api kan rumah makan ya. Ya. Silakan Mbak. Restorasi peran kantor pertanahan itu kan memberikan informasi untuk membentuk Pokmas. Berarti restorasi oleh kantor pertanahan dimaknai sebagai apa?
berarti oleh kantor pertanahan restorasi itu dimaknai sebagai kesempatan untuk menyembuhkan traumatika. Garis bawahi kata kesempatan ya. Jadi restorasi itu dimaknai oleh kantor pertanahan sebagai kesempatan untuk menyembuhkan traumatika masyarakat di bidang pertanahan. Bagi masyarakat, nanti pemerintah desanya di tengah. Jadi kita singkirkan dulu. Masyarakat apa? Bagi masyarakat apa makna restorasi? Jadi sadar. Sadar. Penting Berarti restorasi dimaknai sebagai kesadaran ya, kesadaran tentang pentingnya melakukan sertifikasi tanah. Oke. Bagi pemerintah desa, yang satu bilang kesempatan mengobati traumatika, yang satu bilang menumbuhkan kesadaran. Bagi pemerintah desa apa? Dia di tengah posisinya. Fasilitator ya. Bagi pemerintah desa, restorasi adalah kesempatan beliau untuk memfasilitasi. Oke, applause buat terima kasih sudah berangkat. Bener kan saya bilang mudah orientasi tersebut itu nggak akan keluar di ujian kalau terlalu mudah. Nah, nanti kita carikan yang agak susah. Kalau terlalu mudah nanti 15 menit Anda selesai. Saya ditegur, kenapa terlalu gampang Pak? Ini soal 15 menit mahasiswa sudah keluar ya. Kita bikin yang kira-kira setengah jam, 1 jam gitu ya. Oke, silakan Mas. Kita dengarkan review beliau ya. Berarti dari teori tersebut mulanya isinya kan restorasi peran kantor pertanahan. Pihaknya ada 3, masyarakat, kantor pertanahan, dan pemerintah. Teori tersebut itu kan kekuatannya makna ya Pak. Ya. Jadi menurut masing-masing pihak itu maknanya berbeda-beda. Yang pertama masyarakat, yang pertama kantor pertanahan. Makna restorasi di kantor pertanahan itu merupakan kesempatan untuk menyembuhkan traumatika masyarakat. Kedua, makna bagi masyarakat tentang kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi tanah. Untuk Pemda, maknanya sebagai fasilitator antara masyarakat dan kantor pertanahan. Oke, applause. Oke ya. Terima kasih narasumber 3. Naskahnya jangan dibawa. Karena saya nilai nanti. Ya, thank you. Jadi yang paling susah kelihatannya dari aksi ya. Kalau lihat tadi kan setengah mati waktu bahas dari aksi. Teori fenomenologi mulai agak ringan, teori aksi sangat ringan. Oke, sekarang lihat WA Group. Sekarang sudah jam 11.05. Kita lihat WA Groupnya. Mohon izin sebentar, saya WA kelas F ya, karena dia sudah menunggu saya di ruangan. Oke, saya ya, lihat itu pertemuan 6. Saya tidak akan bacakan PowerPoint-nya, nanti Anda baca sendiri PowerPoint-nya. Saya ingin cerita, tapi ceritanya ada di PowerPoint ini ya. Misalnya begini. Saya kan bilang bahwa di paradigma perilaku sosial itu ada 2 teori besar ya. Teori perilaku dan teori pertukaran sosial. Yang saya ingin ajak Anda memahami adalah teori perilaku dan teori perilaku sosial itu sebetulnya basisnya sama, yaitu sama-sama berbasis pada reward and punishment. Pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya Pak Aris dalam konteks 2 teori itu? Jangan ngobrol, ya. Saya ulang kalimatnya. Paradigma perilaku sosial itu teorinya 2, teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial.
kedua teori ini basisnya sama, teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial basisnya sama-sama reward and punishment. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang teori perilaku sosial, reward and punishment-nya itu untuk dirinya sendiri, untuk diri para pihak yang bersangkutan. Tetapi di teori pertukaran sosial, reward and punishment-nya itu dipertukarkan. Contoh, di teori perilaku sosial, reward and punishment-nya untuk diri sendiri. Tindakan seseorang atau tindakan para pihak atau pihak tertentu itu akan diulang-ulang kalau mendapat reward. Tindakannya akan diulang kalau mendapat reward, dan sebaliknya tindakannya akan dihentikan atau diubah kalau mendapatkan punishment. Dan tindakan ini atau perilaku ini akan mempengaruhi perilakunya di masa depan. Kita punya contoh tentang peran mahasiswa STPN itu ya, bahwa mahasiswa STPN di masa kini membantu masyarakat pemberkasan, dan itu membuat mereka ahli, dan itu mendapat reward, dapat nilai baik dari dosen, dapat penghargaan dari teman-teman Kanwil. Itu kan reward. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Apa perilaku di masa depan? Mereka menjadi ahli di dalam hal pemberkasan dan consolidation. Oke, itu teori perilaku. Bagaimana dengan teori pertukaran sosial? Basisnya sama, reward and punishment, tapi reward and punishment-nya dipertukarkan. Kalau ada dua pihak, saya dengan Comcast berbisnis, maka kalau beliau memberikan keuntungan pada saya, reward, maka saya akan sebaliknya memberi keuntungan pada beliau. Reward and punishment-nya dipertukarkan. Sebaliknya, kalau saya memberikan kerugian pada beliau, beliau akan membalas memberi kerugian pada saya. Reward and punishment-nya dipertukarkan. Oke, nah sekarang ada satu tambahan teori. Teori pertukaran sosial. Teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional itu posisinya bukan di tengah, tapi di samping. Saya kasih contoh begini, kalau Anda lihat materi yang minggu kemarin, yang paradigma fakta sosial, kan ada dua teori awalnya itu ya. Teori struktural fungsional, teori konflik. Kemudian muncul teori neofungsional. Teori neofungsional di tengah, di antara struktural fungsional dengan konflik. Kenapa begitu? Karena di teori struktural fungsional bicara tentang sinergi para pihak. Di teori konflik bicara tentang perseteruan para pihak. Disintegrasi sosial bahasa teknisnya. Nah, dari mulai sinergi bisa menjadi disintegrasi sosial, bisa jadi konflik kalau ada dua hal. Nah, dua halnya itu dibahas di teori neofungsional. Apa itu? Ketegangan dan provokasi. Di minggu kemarin saya kasih contoh panitia yang tegang, akhirnya kemudian malah saling serang, akhirnya kemudian jadi konflik. Ya, itu. Nah, sekarang kalau yang ini sebaliknya, bukan seperti itu. Yaitu di yang paradigma perilaku sosial, teori perilaku sosial, kemudian teori pertukaran sosial, di sampingnya itu baru ada teori pilihan rasional. Semuanya basisnya reward and punishment. Yang ini, yang teori perilaku sosial, reward and punishment-nya untuk dirinya sendiri. Yang teori pertukaran sosial, reward and punishment-nya dipertukarkan. Yang di teori pilihan rasional, punishment-nya tidak diperhatikan, yang diperhatikan hanya reward-nya. Ya, itu teori pilihan rasional. Sekarang kita masuk ke substansinya. Teori pilihan rasional, substansinya, kekuatannya pada dua hal. Preferensi dan ekspektasi. Ada di PowerPoint ya, tapi saya ingin cerita aja. Nanti Anda lihat di PowerPoint-nya. Jadi kekuatan teori pilihan rasional ada pada preferensi dan ekspektasi. Preferensi itu prioritas. Setiap kita ketika mengambil keputusan, tindakan berdasarkan prioritas. Oh, nomor satu harusnya ini, nomor dua ini, tiga ini, dan seterusnya. Itu namanya prioritas. Kemudian kita punya ekspektasi, punya harapan. Saya kasih contoh begini, saya paling senang kasih contoh tidur siang dengan belajar bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, tidur siang itu mungkin urutan keempat. Belajar ke berapa? Bukan ke satu, terlalu hebat. Ke 16 Pak Aris. Jadi tidur siang nomor 4, belajar nomor 16. Berarti mana yang duluan? Tidur siang. Kemudian itu di sebelah sini ya, jadi kalau digambar, nanti di gambarnya itu kira-kira di slide sebelum terima kasih itu ada slide, itu ada gambarnya. Di sebelah sini, di preferensi, tidur siang belajar. Tidur siang nomor 4, belajar nomor 16. Ekspektasinya apa? Nah, di sini mainkan logika Anda. Rasionalitasnya di sini, rasio. Anda jelaskan kenapa begitu urutannya di ekspektasinya. Anda bilang begini, Pak Aris, kami kalau belum tidur siang belum bisa belajar, kepalanya pusing. Maka kami tidur siang dulu.
Daripada kami belajar dalam keadaan ngantuk, mendingan kami tidur siang dulu. Selesai tidur siang, baru kami belajar. Habis tidur siang kan badannya segar. Sehingga ketika kami membaca, 2 halaman masuk, 3 halaman Pak Aris. Padahal yang dibaca cuma 2 halaman, yang masuk bisa 3 halaman. Ya, itu saking hebatnya Anda belajar. Ya. Nah, itu nanti kemudian apa gunanya? Gunanya adalah untuk memaksimalisasi reward, memaksimalisasi keuntungan. Sehingga nanti buahnya adalah Anda mendapat nilai terbaik di kampus. Jadi ada preferensi, ada urut-urutan mana yang didahulukan, mana yang belakangan, ada ekspektasi, ada harapan, yang di situ dimainkan logika, dan kemudian ada tujuan. Tujuannya adalah maksimalisasi keuntungan, maksimalisasi reward. Ya. Itu teori pilihan rasional. Oke, itu saja hari ini. Siapa di antara Anda yang penasaran ingin tanya, silakan. 1 orang aja. Karena sekarang sudah jam 11.12. Padahal jam 11 saya harus ngajar di kelas. Mereka tadi sudah WA. Ayo, daripada penasaran jadi jerawat. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Terima kasih. Jadi ingat, pertemuan ke-7 tidak ada tugas. Jadi Anda bisa tidur siang ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan terima kasih.